Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini kita akan mereview terkait dengan jurnal teknik lingkungan dengan topik keberhasilan reklamasi di lahan bekas tambang. Nah, di jurnal ini kita bacakan ya poin-poin penting pada judul Studi Pemilihan Tanaman Revegetasi untuk Keberhasilan Reklamasi Lahan Bekas Tambang. Jurnal ini merupakan jurnal teknik lingkungan yang diterbitkan bulan September 2017 pada halaman 14 sampai 20. Ditulis oleh Setiawati Amala Ursiatur dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, mari kita bacakan ya. Kontribusi sektor pertambangan terhadap kerusakan hutan di Indonesia mencapai 10% dan kini melaju mencapai 2 juta hektar tiap tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan reklamasi lahan bekas tambang. Salah satu penentu keberhasilan reklamasi adalah dengan pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan. Dalam hal ini, untuk kegiatan revegetasi perlu memperhatikan antara jenis tanaman yang dipilih dan syarat tumbuh tanaman dengan kondisi lahan, agar kriteria keberhasilan reklamasi dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis dan memberikan pemahaman dan penjelasan yang secukupnya. Oke, sampai di sini dulu. Dari background-nya ini, kita lihat dari poin penting dari sektor pertambangan, hubungannya dengan kerusakan hutan di Indonesia. Nah, jadi ada hubungan sektor pertambangan ini juga menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Secara umum sih 2 juta hektar per tahun. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dari jurnal ini dia menyebutkan background bahwa perlu dilakukan reklamasi lahan bekas tambang. Nah, untuk keberhasilan reklamasi, jadi dipilihlah nanti tanaman-tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan. Jadi ada tanaman dengan syarat tumbuh tertentu. Penelitian ini pun dilakukan dengan deskriptif ya, tapi disusul dengan adanya fakta-fakta dan analisis untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang cukup. Teknik pengambilan data menggunakan metode analisis komparatif dengan membandingkan berbagai jurnal maupun literatur lain. Kriteria pemilihan jenis pohon untuk lahan bekas tambang dapat dilihat dari jenis lokal pioner, cepat tumbuh, tapi tidak memerlukan biaya yang tinggi, menghasilkan serasa yang banyak dan mudah terdekomposisi, sistem perakaran yang baik dan mampu bersimbiosis atau berhubungan timbal balik dengan mikroba tertentu, merangsang datangnya vektor pembawa biji, mudah dan murah dalam perbanyak tanaman dan kendaraan. Keberhasilan revegetasi tergantung pada beberapa hal seperti persiapan tanaman, pemilihan tanaman, serta pemantauan tanaman. Oke, jadi kita lihat dulu studinya apa di sini. Mulai dari pertama, pendahuluan dari Undang-Undang Nomor 29 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi sektor penambangan ini penggerak perekonomian dan pembangunan nasional. Jadi dikatakan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap kerusakan hutan itu mencapai 10% ya. Dan kini melaju 2 juta hektar per tahun. Di Bangka Belitung, lahan bekas tambang timah sudah mencapai 400.000 hektar yang terdiri dari 65% lahan tandus dan 30% berbentuk telaga-telaga. Ini data tahun 2008 dari Sitorus. Betul. Kita lihat lagi, pertambangan dilakukan untuk mengambil bahan tambang seperti batu bara, timah, semen, nikel, dan lain-lain. Di sini Patium 2011
juga menyatakan bahwa kondisi awal tanah itu sudah rusak dari pertambangan yang mempengaruhi kinerja fungsi hidrolis dalam tanah dan menurunkan tingkat produktivitas tanah. Siswanto dan kawan-kawan 2012 juga menyebutkan ya, degradasi lahan bekas tambang itu terjadi perubahan bentang alam, kondisi fisik kimia dan geologi tanah, iklim mikro, serta perubahan flora dan fauna. Kemudian Herjuna dia menyatakan bahwa sifat fisik dan kimia tanah diakibatkan oleh penggalian topsoil untuk mencapai lapisan bahan tambang yang lebih dalam sehingga mengubah topografi dan komposisi tanah. Jadi dari literatur ini dapat kita sampaikan bahwa latar belakangnya sektor pertambangan pertama berkontribusi menyumbang 10% dari kerusakan hutan dan melaju sudah di 2 juta hektar per tahun. Kemudian berbagai kerusakan kondisi awal tanah terjadi dari mulai fungsi hidrolis tanah yang terganggu, produktivitas tanah yang menurun, serta perubahan bentang alam, kondisi fisik, kimia, dan geologi tanah, serta perubahan flora fauna. Juga adanya kerusakan sifat fisik dan kimia tanah diakibatkan oleh penggalian topsoil untuk mencapai lapisan bahan tambang yang lebih dalam, sehingga mengubah topografi dan komposisi permukaan tanah. Oke, di sini terjadi juga kerusakan lingkungan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukanlah reklamasi. Nah, dari sini kita lihat ada data-data juga menyebutkan di background-nya sudah ada penanamannya di lahan bekas tambang itu seperti jenis Acacia mengium, Acacia auriculae di literatur 2006. Kemudian dan lain-lain yaitu adanya perlu revegetasi di sini, yaitu sesuai dengan kondisi lahan. Kalau di tambang itu, di lahan reklamasi itu apabila pemilihannya tepat, maka sesuai dengan kondisi lahan yang akan direklamasi, maka tanaman dapat tumbuh dengan baik. Presentasi tumbuh tanaman yang diinginkan tercapai, jumlah tanaman tiap hektar memenuhi target, kombinasi jenis tanaman sesuai dengan kesehatan tanaman. Sebagai info, kalau di Permenhub nomor 60 tahun 2009, persentase tumbuh tanaman itu di akhir yaitu 80%, di atas 80%. Kemudian di jumlah tanaman per hektar, itu memenuhi target. Kalau di Permenhub nomor 60 tahun 2009, untuk komposisi tanaman itu 625 batang per hektar. Ada juga yang menambahkan SG itu 40% dari FG-nya, itu ditambah lagi 250 batang per hektar. Jadi komposisinya ada 60% FG dan 40% SG. Kemudian kalau di Permen 60 itu juga dinilai kesehatan tanaman ya, bagaimana tanaman itu kondisinya merana, sehat atau kurang sehat. Nah, jadi diperlukanlah revegetasi dengan metode penelitian tertentu yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Metodenya analisis deskriptif dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian analisis disertai data pendukung, dipaparkan secara sistematis. Nah, inilah hasil pembahasannya. Revegetasi lahan itu merupakan arahan dari Kepmen PE ini yang lama ya. Itu 95, sekarang Kepmen 1827 2018. Tapi tidak jauh berbeda isinya, masih dengan amanat yang sama, itu melaksanakan revegetasi di lahan bekas tambang. Itu tujuannya memang untuk perbaiki atau menata kembali lahan yang terganggu agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah,
Vegetasi juga ada di Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 146 tahun 2009, yaitu menanam kembali pada lahan bekas tambang. Sesuai dengan tahapan rancangan teknis tanaman, persediaan lapangan, pengadaan bibit atau persemaian, pelaksanaan penanaman dan pemilihan tanaman. Kemudian dari sisi kebijakan juga ada sisi kriteria. Dari kriteria pohon untuk lahan bekas tambang itu, kalau dilihat dari jenis lokal itu cari jenis lokal yang tumbuhnya marginal. Secara teoritis itu tanaman yang tahan terbuka dan miskin hara. Kalau menurut Sitorus dan Badri, itu menyarankan jenis-jenis lokal yang mampu beradaptasi ya di lahan marginal, yaitu untuk mengurangi resiko kegagalan dalam pertumbuhannya maupun supaya cepat ya untuk menjamin keberhasilan pertumbuhan tanaman, sehingga lebih baik daripada jenis yang didatangkan dari luar habitatnya. Yang kedua, cepat tumbuh tetapi tidak memerlukan biaya yang tinggi. Nah, ini juga kita cari tanaman yang cepat tumbuh dari unsur hara yang mampu dia serap dari udara misalnya, nitrogen dari udara, dan energi matahari serta CO2. Kita cari yang tanaman yang cepat tumbuh seperti fast growing ya, dinamakan fast growing, yang dapat mampu melaksanakan proses fotosintesa dengan baik di lahan terbuka. Jenis tanaman cepat tumbuh biasanya relatif lebih cepat membentuk sistem percabangan untuk membentuk strata tajuk. Strata tajuk berfungsi untuk mengurangi laju angin, melindungi kerusakan fisik tanah. Tanaman yang cepat tumbuh sangat berperan dalam mempercepat proses pembentukan iklim mikro dan perbaikan kondisi tanah sehingga mempercepat proses suksesi. Kalau kita ingat tentang pelajaran suksesi ini dari mata kuliah dulu ekologi hutan. Suksesi ini ada suksesi alami dan suksesi buatan. Kalau suksesi alami itu terbentuk dari biji-bijian yang dibawa oleh hewan-hewan seperti burung. Nah, dia menyebarkan biji, tumbuh di batu gitu ya. Pada awalnya tanahnya gersang, tumbuh di batu, ada biji-bijian, kemudian tanah-tanah yang terbawa debu-debu, terjadilah media tumbuh, biji tersebut dapat lembab dan sesuai dengan pertumbuhannya ketika dengan iklim yang tepat, dia tumbuh perlahan, kemudian dia membentuk perkecambahan yang tumbuh secara alami gitu ya. Mula-mula tanamannya gersang, mulai jadi hijau karena adanya kelembaban tertentu, dan kemudian tumbuhlah tinggi sampai tinggi tertentu. Kemudian dia membentuk tajuk, daun-daunnya gugur gitu kan, gugur membentuk bahan organik tertentu. Jadi daunnya itu penyumbang dari bahan organik buat tanaman bertumbuh. Kemudian dibawa lagi oleh jenis-jenis tertentu, biji-biji tertentu, ada hewan-hewan tertentu yang ada di sekitar lingkungan tersebut, terbentuklah mulai suksesi pemulihan secara alami. Namun suksesi ini sebenarnya tergolong lambat karena harus mengandalkan bantuan dari hewan-hewan tertentu yang tidak bisa dikontrol ya, dan mereka hanya membawa tersebut di lingkungan tertentu. Nah, ada juga suksesi buatan namanya. Suksesi buatan ini merupakan suksesi yang dibantu oleh manusia. Dari suksesi buatan ini, sebenarnya ini lebih cepat dari suksesi alami, karena manusia dapat membantu lahan tersebut dengan cara menanam jenis-jenis tertentu, baik itu tanaman penutup tanahnya maupun tanaman cepat tumbuh. Nah, disinilah fungsinya suksesi secara buatan. Nah, untuk membentuk iklim mikro dan perbaikan kondisi tanah tadi. Jadi manusia bisa menambah bahan organik, manusia bisa menambah pupuk tertentu agar memperbaiki kondisi tanah, KTK tanah, bahan organik tanah,
penambahan unsur hara, makro, dan mikro pada tanah. Nah, yang ketiga, kriteria jenis pohon yang dipilih yaitu menghasilkan serasa yang banyak dan mudah terdekomposisi. Sebagian besar jenis tanaman cepat tumbuh biasanya juga menghasilkan serasa yang relatif banyak dan diharapkan mudah dan cepat terdekomposisi. Serasa merupakan bahan organik penting pembentuk agregat tanah, struktur tanah, dan pencegah erosi. Giddens and Rao. Ini sangat bagus ya. Memang serasa ini salah satu pembentuk covering tanah ya. Dia menambah bahan organik tanah, struktur tanah, memperbaiki struktur tanah yang awalnya struktur tanah itu keras jadi remah. Nah, tanah yang remah inilah yang sebenarnya dapat membantu mekanisme serapan unsur hara dalam tanah. Jadi serapan unsur hara itu beginilah teman-teman. Mekanisme serapan unsur hara ini sebenarnya bisa dari akar tanaman, bisa juga dari daun. Kalau dari akar tanaman itu memiliki yang namanya bulu-bulu akar. Nah, bulu-bulu akar ini ketika dia berada di ujung-ujung akar itulah yang menyerap unsur-unsur hara yang terjadi dari pertukaran kation-kation. Nah, makanya pentingnya KTK sebagai indikator. Ketika KTK-nya tinggi, maka kapasitas tukar kationnya juga tinggi. Bertukarlah kation ke anion dari tanaman itu, sehingga tanaman bisa menyerap dari unsur hara-hara yang dibutuhkannya seperti N, P, K, yang dibutuhkannya sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan juga. Nah, jadi tanaman itu juga sebenarnya tanaman tertentu itu punya standar minimum kebutuhan tanaman yang dia perlukan sesuai dengan jenis tanaman tertentu. Nah, dari serasa-serasa itu terbentuklah struktur tanah yang baik. Selain membantu mekanisme serapan hara bagi tanaman, dia juga membantu pori-pori tanah agar lebih baik, sehingga ketika air hujan larut itu kapasitas infiltrasi menjadi baik, tinggi ya. Nah, kapasitas infiltrasi itu bagus untuk tanah menyimpan air yang ada di dalamnya, sehingga tanah menjadi lembab dan mempunyai cadangan air tertentu yang membantu melarutkan unsur hara tanah mendekat ke perakaran tanaman. Jadi proses serapan hara itu bisa terjadi dari mekanisme serapan hara dari perakaran tanaman. Akar bisa menjangkau ke unsur hara terdekat ketika akarnya mulai memanjang atau ada proses yang namanya difusi. Jadi mengalirnya zat yang punya tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu kan. Jadi mengalir ke mendekati perakaran tanaman. Nah, inilah yang sangat baik bagi tanaman dan sangat penting juga jangan sampai tanaman tertentu itu yang tidak tahan air tergenang. Nah, ini sebenarnya tidak akan menghasilkan kondisi serasa yang baik juga kalau tanaman itu kondisinya tergenang. Oke, tanaman yang menghasilkan serasa yang banyak ini sebenarnya tanaman penutup tanah seperti CM, CP, CP itu coveringnya bagus. Namun diperhatikan juga dan dipertimbangkan dengan pemilihan jenis cover crop ini untuk mencegah erosi dari lilitan dan pertimbangkan pemeliharaan ke depannya. Karena ketika kita menanam jenis tertentu tersebut, dia akan melilit tanaman-tanaman tertentu apabila tidak dirawat secara rutin dan mengganggu tanaman sehingga tanaman menjadi merana dan terhambat pertumbuhannya, bahkan mati.
Kemudian yang keempat, sistem perakaran yang baik dan mampu bersimbiosis atau berhubungan timbal balik dengan mikroba tertentu. Ada yang namanya tanaman simbiosis dengan jamur mikoriza dan bakteri tertentu. Inilah yang dipilih sehingga dapat membantu juga percepat penyerapan hara, menyediakan hara di akar tanaman. Kemudian kelima, merangsang datangnya vektor pembuah biji. Ini vektor pembuah biji seperti tanaman liar, satwa liar gitu kan. Satwa liar itu dibawanya lah biji-biji dan bunga-bunga ke lahan-lahan. Karena tanaman yang biasanya disukai hewan karena buahnya adalah kelompok jenis Ficus sp. Satwa liar yang datang diharapkan membawa biji dalam tinja yang dibuatnya pada lahan yang direstorasi. Bila kondisi iklim mikro memungkinkan, maka akan tumbuh menjadi generasi baru. Dan akan lebih bagus lagi apabila biji yang dibawa dapat mengundang organisme lain yang dapat memperbaiki struktur tanah. Inilah yang dinamakan tadi suksesi alami yang dibawa oleh vektor pembawa biji. Kemudian pemilihannya itu mudah dan murah dalam perbanyakan. Nah, menurut Setiadi, jenis tanaman yang bagus untuk reklamasi antara lain Makaranga hippoleuca, sejenis mahang, kemudian Pithecia pubescens, ini sejenis halaban, Trema orientalis, trema, ini juga bijinya dapat dibawa oleh burung-burung juga ya. Endospermium diadenum, Malethus sp, tanaman lokal Ficus sp, seperti Ficus benjamina misalnya beringin, Hibiscus tilesius, Polyrum alternativum, Melastoma, karamunting, Adenanthera, Neonauclea, dan Kratoxylon sp. Ini tanaman revegetasi berdasarkan lewat penggunaan lahan. Jadi kita lihat di tambang batu bara ada lahan bekas tambang batu bara misalnya. Menurut Maharani, tanaman yang dapat tidak digunakan yaitu seperti angsana, johar, alaban, ketapang, sengon, kembalina, jabon, dan akasia. Hasil observasi tumbuhan vegetasi yang paling sering digunakan adalah sengon, Phaceranthus falcetaria. Kelebihan dari tumbuhannya di samping mudah beradaptasi terhadap lingkungan lahan yang ditempati, sengon juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam pengembangan bidang struktur dan infrastruktur. Sengon ini cepat pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan sengon ini juga diiringi dengan pertumbuhan tajuk yang lebih cepat, sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan tajuk dan menaikkan nilai tutupan tajuk di jaminan kriteria di perhitungan penilaian kriteria keberhasilan reklamasi. Kemudian di pertambangan batu apung ada tanaman mahoni, pulai, terembesi, akasia, dan jati hampir-hampir sama ya dengan batu bara. Di sini juga ada samania saman yaitu terembesi, di mana samania saman ini konon katanya memang jenis yang dapat menyerap karbon dioksida yang cukup tinggi. Jadi tajuknya itu bisa mencapai 10-20 meter. Ini bagus juga ini untuk tanaman reklamasi. Kemudian yang ketiga, pertambangan tanah liat. Ada suku, nangka, mangga, terembesi, lebih kepada tanaman-tanaman ini ya, perkebunan. Kemudian di pertambangan timah, ada tanaman karet, akasia, sengon. Kemudian di pertambangan tembaga, gamal, akasia. Nah, kemudian dilanjutkan di reklamasi lahan bekas tambang di Indonesia. Contoh di lahan Brokol. Itu ditemukan adanya tanaman kahoy, Sorea belangiran. Persen hidupnya 69,3%, angsana persen hidupnya 95,33%, ketapang persen hidup di 71,3%. PT Adaro Indonesia, ada tanaman pionir seperti cemara, eukaliptus, akasia, sengon yang menunjukkan keberhasilan. Pertumbuhan tanaman terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman hasil aplikasi dapat bertahan pada area reklamasi bekas tambang.
PT Kaltim Primakol. KPC ini sejak tahun 1999 sampai 2009 luas lahannya lebih dari 5.000 hektar. Jenis tanaman yang ditanam seperti johar, laban, ketapang, limelina, jabon. Jadi tanaman KVC ini telah membentuk ekosistem hutan dan telah mampu memberikan fungsi-fungsi hutan. Kemudian PT Jembayan Muara Enim. Mereka menanam jenis Macaranga gigantea, Kananga, odorata, Gionsia petandra, Eusinodoxylon zoagiri, ulin, Sorea sp seperti jenis-jenis meranti. Kemudian pertumbuhan juga didukung dengan adanya pupuk kompos dari limbah jerami dari masyarakat sekitar. Di beberapa lokasi telah nampak suksesi sekunder dengan mulai datangnya beberapa jenis satwa liar sebagai akibat aktivitas reklamasi yang sudah berlangsung cukup lama. Kemudian di MHU, Multi Harapan Utama. Di MHU ini ada jenis sengon, akasia, akasia bulan sabit, makaranga, laban, sungkai, dan gamal. Nah, di MHU sudah terbukti ya mempunyai potensi biodiversitas flora dan fauna yang lebih tinggi dibanding jenis penyu lainnya untuk tanaman gamal maksudnya. Sehingga jenis ini dapat direkomendasikan sebagai tanaman selingan di sela-sela tanaman utama. Keberhasilan tanaman revegetasi dapat dilihat dari struktur vegetasi dan bentuk fisik tumbuhan di hutan revegetasi pada saat pohon berumur 6, 10, dan 12 tahun. Keberhasilan revegetasi juga bergantung pada beberapa hal seperti persiapan penanaman, pemeliharaan, dan serta pemantauan tanaman setiap lokasi pertambangan milik kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan reklamasi. Untuk itu diperlukan dilakukan identifikasi awal kondisi lahan untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. So, kesimpulannya, pemilihan tanaman sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan reklamasi. Kriteria jenis tanaman, lokal ataupun non-lokal, ataupun cepat tumbuh, itu pilihlah yang dia dapat tumbuh di lahan unsur hara yang sedikit gitu kan. Cari yang serasanya banyak, akarnya baik, dapat tumbuh bersimbiosis dengan mikroba tertentu, dapat merangsang pembawa vektor biji, murah, banyakkan penanaman dan peliharaannya. Keberhasilan vegetasi bergantung pada beberapa hal seperti persiapan penanaman, pemeliharaan tanaman, serta pemantapan. Oke, baiklah. Pada intinya bahwa reklamasi ini pasti ujung-ujungnya adalah revegetasi. Di ujung-ujung revegetasi, di awal kan ada penataan lahan, pengendalian erosi, dan ujungnya adalah vegetasi. Kalau di Kementerian SDM, ada juga penilaian di vegetasi itu, selain cover crop juga pemeliharaan tanaman. Jadi pemeliharaan tanaman dinilai dengan presentasi tertentu pada tahun tertentu. Untuk penyelesaian akhir juga dinilai nanti penutupan tajuknya. Nah, inilah yang akan mendukung dana jaminan reklamasi dapat cair 100% di akhir penilaian dari reklamasi. Nah, jadi semoga ini dapat membantu jenis-jenis tanaman tertentu. Kita review lagi nanti untuk revegetasi di bacaan dari jurnal-jurnal selanjutnya. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.